Take the back stairs down to the boiler room. Paging Dr. Miller. Captain Miller. It's a shame about your husband. Mom, all he wants is his son. He was quite the soldier. Oh, that's very, very good news. Fuck. Seorang mantan dokter militer, menemukan dirinya terjebak dalam pertempuran mematikan untuk bertahan hidup ketika mafia Irlandia menguasai rumah sakit tempat dia bekerja. Menyadari putranya disandera, dia terpaksa mengandalkan masa lalunya yang keras dan keterampilan mematikannya untuk menyelamatkan sang anak. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke alur ceritanya. Gonna go see your mom. With Bobby, and I'll be there with Ryan. No, I'm okay. They heard anyone. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang dokter yang mencoba untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Push 50 milligrams of midazolam right now. It hurts. Fuck. I know. You're okay. Hang in there. Hey. Dokter tersebut bernama Michelle. Diceritakan bahwa dulunya, Michelle merupakan mantan dokter militer yang pernah bertugas di Afghanistan. Pada perang tersebut, Michelle kehilangan kekasihnya yang mana merupakan pasukan terbaik penjinak bom. Honey. Oh, what happened? Oh my God. Michelle. I'm freezing. There's a bomb! Go, go, go! Setelah peperangan telah usai, Michelle direkrut oleh rumah sakit kecil di pinggiran kota. Di rumah sakit tersebut, ia bekerja pada temannya yang pernah satu misi di Afghanistan. The best stock I had over there. Dari kekasihnya dulu, Michelle mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bobby. Di waktu tersebut, Michelle sudah meminta izin kepada rumah sakit agar bisa pulang lebih awal. Karena diceritakan bahwa di hari tersebut, Bobby sedang berulang tahun. Sebelum pergi, sang ibu menyuruh anaknya untuk pergi ke ruang tunggu. Sementara dirinya, mencoba untuk mengisi sebuah laporan absen. Dari rumah sakit, kita berpindah ke kantor FBI. Di tempat tersebut, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang diinterogasi oleh beberapa anggota dari FBI. Pemuda tersebut bernama Ryan. Diceritakan bahwa dirinya merupakan anak dari bos mafia terbesar di Irlandia. Beberapa anggota FBI mencoba mengorek informasi tentang beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh ayah dari Ryan. Diceritakan pula bahwa Ryan mempunyai seorang kakak. Namun meskipun begitu, dikabarkan bahwa Ryanlah yang akan menjadi penerus bisnis dari ayahnya. Didn't work, Dad. It's not working now. His family's going down, whether you like it or not. I tried this sort of thing before. And you alone to run the enterprise. Don't believe that. Menyadari jika Ryan sangat alot untuk memberikan informasi seputar bisnis ayahnya, mereka mencoba untuk memindahkan Ryan ke tempat lain. Namun ketika mereka keluar dari gedung tersebut, terlihat seorang pemuda yang telah menunggu dan memata-matai sejak lama. Pemuda tersebut merupakan anak buah dari kakaknya Ryan. Mengetahui jika Ryan hendak dipindahkan, ia mencoba menghubungi kakak Ryan. Kakak dari Ryan bernama Sean. Mendengar informasi yang ia dapat, Sean bersama beberapa anak buahnya mencoba bergerak untuk menghadang mobil dari FBI yang membawa adiknya. What's going on? We have to go. Diceritakan bahwa Sean tidak setuju dengan keputusan dari ayahnya yang menjadikan sang adik sebagai penerus bisnis. Karenanya ketika mobil dari FBI berhasil dihentikan. Ternyata tujuan dari Sean hendak melumpuhkan sang adik.
Meskipun Ryan berhasil tertembak di bagian perut, namun ternyata dirinya belum tumbang. Sang anggota FBI yang selamat, mencoba untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Yang mana rumah sakit tersebut bertepatan dengan tempat Michelle bekerja. Michelle yang awalnya hendak pulang lebih awal, memutuskan untuk mengurungkan niat dan membantu korban tersebut. Just got ambushed. My partner is shot. Bobby, come here, please. Maybe you should go out. We're still early. Time to start it now, you know that. Copy. Okay. Menyadari jika usahanya belum lancar, sang kakak mencoba untuk menghubungi sang ayah. Namun Sean tak hanya memberitahukan jika adiknya tertembak, ia juga mengatakan kepada sang ayah jika sang adik telah membocorkan bisnis gelap dari keluarga. Namun sang ayah tidak percaya begitu saja. Hal tersebut karena ia lebih sayang kepada sang adik ketimbang kakaknya. Files. Everything on the business. Tell me, Ryan is alive. It's taking him to the Mercy. Till I get there. Di lain sisi, Michelle mencoba untuk memulai operasi. What are you doing here? Karena skill yang sudah ia pelajari dulu, operasi pun dapat berjalan dengan lancar. Yeah, I'm Special Agent LSF. How's he doing? He's stable now. And what about our asset, Ryan Quinn? Tell me what we're dealing with. Ketika bos mafia sampai di rumah sakit, ia menyuruh sang kakak agar menunggu di depan. Hal tersebut karena ia tak ingin jika Sean akan berulah jika ikut masuk ke dalam. The rest of you, what you think this is? Chicago 19... Karena Ryan merupakan tahanan dari FBI, sehingga sang ayah sulit untuk mendapatkan nomor kamar dari Ryan. I'm looking for Ryan Quinn's room. That's flagged as a private ward. Salah satu pegawai menyarankan kepada sang ayah untuk menunggu salah satu dokter yang menanganinya. Okay. I'm sorry, Mr. Quinn. Thank you. Cool. Whoa. Think he's alive, yeah? Let's put on the search just to fucking torment me. Michelle yang telah selesai dengan operasi dan hendak menemui Bobby, sang ayah dari Ryan mendekatinya. Ia bertanya tentang keadaan dari putranya. Di sini Michelle hanya berkata jika Ryan telah ditangani dan baik-baik saja. Michelle menyuruh sang ayah dari Ryan untuk menunggu kepala rumah sakit jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. We pulled 2 bullets out of your boy. There doesn't seem to be any permanent damage. Dr. Terrence comes to speak with you. Di luar rumah sakit, Sean amat khawatir jika sang ayah mengetahui kebenaran tentang dirinya yang hendak membunuh sang adik. Karenanya, Sean memutuskan untuk bergerak masuk ke dalam rumah sakit. Area. I got bored. Dan nampaknya penyana dari sang ayah benar. Sean yang baru masuk, langsung membuat keributan dengan beberapa anak buahnya. Michelle yang mendengar keributan tersebut, langsung membawa Bobby ke tempat yang dianggapnya aman. Now, okay? This is the safest spot. Your mom's been doing this a long time. Karena keributan yang ditimbulkan oleh Sean, sehingga sang ayah terpaksa harus mengurusnya. Semua orang dikumpulkan di suatu tempat dengan meletakkan penjaga di pintu masuk. Salah satu anak buah dari Sean terpaksa harus diberi pelajaran atas sikap cerobohnya. Diceritakan bahwa sang ayah tidak ingin melihat kematian. Karenanya, ia hanya meminta tempat anaknya dirawat. Di sini, sang kepala rumah sakit mengajukan diri untuk membawa sang ayah ke tempat dari Ryan. I know where he is. Thank you. Kind sir. Namun ketika masuk ke kamar dari Ryan, ternyata sang anak sudah dipindahkan oleh agen FBI yang selamat.
Tak ingin ada saksi penembakan, alhasil Sian mencoba melenyapkan anggota yang sedang sekarat. He's responsible for my little... Sang ayah yang amat khawatir dengan Rian, sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk berpencar menelusuri rumah sakit tersebut. Watch the bag, lad. Come on, let's find Ryan. Di lain sisi, Michelle masih mencari cara untuk mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Ketika itu, Michelle bertemu dengan polisi yang bertugas sebagai penjaga rumah sakit. Sang polisi mencoba membawa Michelle ke ruang CCTV. Mengetahui lokasi dari Sian yang dibawa oleh FBI, Michelle menyuruh sang polisi untuk menghilangkan rekaman CCTV tersebut. Cut the feed to the monitors. Namun usaha dari polisi mematikan CCTV, malah membuat sang ayah dari Rian mencurigainya. Daddy, say what that is. I need to find my son. Di lain sisi ketika Michelle hendak menemui Rian, salah satu anak buah dari sang ayah mengetahui pergerakannya. Di sini terlihat Rian yang amat sekarat karena tidak adanya alat bantu. Mengetahui hal tersebut, Michelle mencoba untuk menemukan obat bius untuk Rian. You're searching for Ryan and they are not gonna stop. Stay here. Ketika Michelle kembali, keberadaan dari Rian sudah ditemukan oleh salah satu anak buah. Tak ingin diketahui oleh yang lain, akhirnya Michelle memutuskan untuk melumpuhkannya. Ketika Michelle mencoba untuk mengobati Rian, Rian pun mengatakan bahwa ini semua merupakan perbuatan dari kakaknya. Rian memberikan saran agar Michelle bersedia membawanya kepada sang ayah. Karena Rian menganggap itulah jalan satu-satunya menghindari pertumpahan darah. Namun Michelle tidak mengiyakannya begitu saja. Thank you for your service. It's like coming to my dad. My brothers are fucking lonely. Freeze up in a few minutes. Di lain sisi, beberapa agen FBI berdatangan. Sian yang mengetahui hal tersebut, mencoba membawa salah satu tawanan keluar. Female nurse, stand up, come with me. Hey you! Can you hear me? Sian mengatakan agar FBI tidak mencoba bergerak masuk. Jika tidak, maka Sian akan menghabisi semua sandera di rumah sakit tersebut. Mengetahui hal tersebut, FBI mencoba menahan gerakan dan meretes CCTV di seluruh tempat dari rumah sakit. We'll be in touch. Ketika melihat Michelle, beberapa anggota tersebut pun mengetahui langsung jati diri dari Michelle yang mana merupakan seorang pejuang legend di Perang Afghanistan. Captain Michelle Miller. EODS there during an insurgent attack in Kandahar where Purple Heart, 3-time Gold Star. Di sini, Michelle mencoba untuk berpencar dan menelusuri setiap tempat di rumah sakit tersebut. Di lain sisi, anak buah dari Sian berhasil menemukan Bobby yang sedang bersembunyi. Say hello to Uncle Patty. Might want to take a look for yourself. Sang ayah dari Sian yang kini mengetahui jati diri dari Michelle, mencoba memanfaatkan Bobby untuk menemukan Rian. Patient Dr. Miller. It's like not too long ago. Di sini, sang ayah mencoba untuk melakukan penawaran dengan Michelle. Both get our children. Di lain sisi, Sian kembali mencoba membuat keributan.
Yang mana dengan mengalungkan bom peledak ke tubuh dari kepala rumah sakit, Sean berharap agar Michelle segera untuk menyerahkan adiknya. Di sini terlihat, sang ayah yang sangat geram terhadap anaknya yang paling besar. Bagaimana tidak, karena keinginan ayah di awal adalah menghindari pertumpahan darah dan bisa membawa Ryan dengan selamat. Hello. You jeopardize every fucking thing. Di sisi lain ketika Sean sedang mumet dengan pikirannya, tiba-tiba Michelle menghubungi. Yang mana di sini, Michelle bersedia untuk melakukan pertukaran dengan anaknya di lokasi yang ditentukan. With Bobby, and I'll be there with Ryan. Yeah, I know he was. Namun sebelum pertukaran, Sean mencoba mengatur strategi untuk mencari jalan keluar dari rumah sakit tersebut. We're making ours first. Time's up. Tak hanya bersama Bobby, sang ayah dari Sean juga meminta ikut dalam pertukaran tersebut. To get Ryan back. Gonna go see your mom. Behind you. Turn around slowly. Not so good. I'm coming with you. No, you're not. Ketika tiba di kamar mayat yang telah ditentukan, pertukaran pun terjadi. Namun di sini, Ryan mengatakan tentang niat jahat kakaknya yang ingin menghabisi dirinya. Mendengar hal tersebut, sang ayah benar-benar sangat marah. Alhasil, pertengkaran pun terjadi. Ketika sang ayah mendominasi pertarungan, Sean yang merasa terpojok langsung menembaknya. Sean yang berhasil melumpuhkan ayahnya, kembali beradu tembak dengan Michelle. Namun nampaknya tembakan dari Sean lebih menguntungkan. Sebelum pergi, Sean mencoba untuk mengaktifkan bom peledak yang sudah ia bawa. Ketika Michelle tersadar, dirinya amat ketakutan dengan bom yang berada di depannya. Namun karena waktu yang amat mepet, Marcel pun memberanikan diri untuk memotong salah satu kabel bom tersebut. Ketika Sean hendak melarikan diri melalui lorong bawah tanah, dirinya menemukan Bobby yang sedang bersembunyi. Namun di sisi lain, Michelle mengetahui keberadaan mereka. I'll shoot you if you scream. Leave him alone, Sean! Drop your weapon! Oh, I won't just let him go. She looks fine. Kematian dari Sean dan beberapa anggota keluarganya mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam. And in... to save her son? No, I